Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan bacaan kita ke halaman berapa nih? Halaman 51 nomor 2 kalau di teks asli ya. Jadi masih tentang sambungan yang minggu kemarin, bahwa di antara karakteristik kelisanan itu adalah situational rather than abstract. Oke. Kan kemarin penjelasan awalnya bahwa dimaksud situasional itu orang dalam tradisi kelisanan itu lebih cenderung mengidentifikasi sesuatu bukan berdasarkan konsep-konsep kategoris, tapi berdasarkan keadaan atau situasi di mana dia ada saat itu, untuk membedakan dengan dengan tulisan yang menggantungkan makna kepada kata, di mana kata itu sebenarnya adalah jadi kata word itu setiap kali menjadi word dia sebenarnya adalah konsep, disebut dengan konsep karena dia sebenarnya abstrak. Jadi konsep itu sebenarnya adalah abstraksi dari realitas. Tetapi ketika dia sudah diabstraksikan menjadi kata sebagai sebuah konsep, maka lalu kemudian realitasnya bisa apa saja. Jadi realitasnya bisa apa saja sudah itu. Jadi contohnya kan kemarin seperti dia melihat pohon, lalu menamai itu sebagai pohon, lalu di lain kesempatan dia menggunakan kata pohon. Ketika dia menyebut pohon itu sebagai pohon, maka lalu kemudian dia bisa bisa digunakan untuk menamai pohon yang mana saja. Ketika kata itu digunakan lagi pohon, maka si pendengar atau si pembaca itu bisa mengimajinasikan pohon yang mana saja. Sementara orang kelisanan tidak, orang kelisanan lebih situasional. Situasional ketika merujuk ke sesuatu, dia lebih cenderung untuk menamai sesuatu itu berdasarkan apa yang ada pada saat itu. Jadi kalau pohon ya pohon apa yang dilihat saat itu, tidak menamainya semata-mata sebagai pohon, gitu kan? Oke. Itu yang dijelaskan kemarin awalnya kan. Lalu kemudian dia merujuk kepada risetnya Luria di Rusia tentang yang kemarin kan menyusun skala cara berpikir noetik. Noetik itu kan cara berpikir gitu kan, cara berpikir kejiwaan atau pikiran, skala pikiran orang mulai dari yang illiterate, moderat sampai yang literate. Dia katakan dia mau tunjukkan bagaimana orang illiterate ini ya, dari skala itu bergeser masuk ke moderat saja. Moderat ini orang sudah masih dalam tradisi lisan tapi dia sudah mengenal tulisan, itu cara mengidentifikasinya sudah berbeda. Jadi kalau mengidentifikasi meja seperti ini, identifikasinya adalah meja. Tapi kalau kalau misalnya disebut benda-benda, dia sebut kemarin dengan geometrikal ya, benda-benda geometris, kotak misalnya, orang lisan tidak akan menyebut itu dengan kotak, tapi dia akan gunakan contoh lain yang lebih dekat dengan kotak itu. Contoh lain, jadi bisa saja dia sebut dengan meja, bisa sebut dengan kertas, dengan cermin, atau apa saja yang bentuknya itu kotak. Tapi kalau orang tulisan akan menamai itu sebagai bentuk, namanya dengan kontak. Jadi lebih geometrik, geometrikal kategori geometris. Nah, Luria ada beberapa temuan penting Luria dalam kasus ini, gitu kan, ketika dia mau bikin skala ini tadi, skala antara orang mulai dari kelisanan moderat sampai yang tulisan. Yang pertama kan kemarin contoh pertama itu dia bilang ketika misalnya yaitu yang dibilang ketika orang-orang subjek ini tadi mau dicek, dites bagaimana mereka mengenali
benda-benda geometrik, maka dia tidak menamai benda geometrik itu dengan bulat, tapi dia akan menamainya dengan, kalau bundaran berarti dia namanya dengan apa itu? Watch or moon, bucket, ember, jam, atau bulan yang bentuknya sama seperti bulat itu. Tapi sebaliknya, kalau benda geometris ini ditujukan sama anak sekolah, nah ini yang moderat, maka seketika anak sekolah akan mengenali itu dengan bulat, segi empat, segitiga. Nah, jadi kalau orang tulisanan dikasih gambar segi empat, dia tidak menyebut itu segi empat, dia akan menyebutnya dengan benda apa saja yang dekat dalam kehidupan dia, yang benda itu adalah berbentuk segi empat, tapi tidak menyebutnya dengan segi empat. Kalau yang di dekat itu sebagai bulat, dia akan menyebutnya dengan sesuatu yang dekat di tempat dari kehidupan dia, yang situasional, yang kira-kira sama bentuknya. Ya, bisa dia sebut itu piring, bisa dia sebut itu bulan dan sebagainya. Itu temuan pertama Luria. Nah kemarin kan catatan pentingnya kan begini. Sebentar, nanti kita lihat ke kasus studi Quran kan. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua kata dia, temuan dia. Subjects were presented with drawings of 4 objects, 3 belonging to one category and the 4th to another, and were asked to group together those that were similar or could be placed in one group or designated by one word. Jadi subjects, orang-orang ini disajikan gambar 4 objek. Jadi ada 4 objek yang disajikan. 3 belonging to one category, 3 gambar itu masuk dalam satu kategori, and the 4th to another. Yang keempat itu sebenarnya kategori yang lain. And were asked to group together those that were similar or could be placed, and were asked, dan mereka diminta to group together, untuk mengelompokkan those that were similar, jadi benda-benda yang mirip, or could be placed in one group, atau bisa ditempatkan dalam satu grup, or designated by one word, atau bisa digambarkan dengan satu kata. Benda-benda ini tadi. Jadi dia disodorkan 4 biji benda. Benda ini, 3 dari benda ini sebenarnya satu kategori, 1 kategori yang lain. Nah orang-orang ini tadi diminta untuk mengelompokkan benda yang 4 ini, entah mengumpulkannya atau menamainya dengan satu kata yang bisa mengumpulkan sama-sama. One series consisted of drawings of the objects. Jadi satu seri tes ini tadi terdiri dari gambar-gambar objek berupa hammer. Hammer itu apa? Palu. Saw itu apa? Gergaji gitu. Lock itu batu, kayu lock itu kayu lock itu, makanya kan ada logging kayu lock gitu. Hatchet itu kayak kapak kecil ya, sekitar, iya, hatchet itu kayak kapak kecil ya, jadi kayak kapak kecil. Nah sudah kan ada 4 barang. Illiterate subjects, jadi subjects yang illiterate ini tadi, yang tidak bisa, yang illiterate, yang ummi, consistently thought of the group not in categorical terms. Secara konsisten berpikir tentang grup itu tidak dalam term-term kategoris. 3 tools, the lock not a tools. Kan bisa jadi berpikir begini kan, ada 3 benda, ada 3 alat, dan lock itu bukan alat. Kan harusnya begitu kan kalau kategorikal, 4 benda ini. 3 itu sebagai alat, hammer, saw, sama hatchet itu kan alat semua tuh kan, alat buat memotong, alat buat membelah, atau alat itu kan. Lock ini adalah kayu, kan bukan alat kan objeknya. Nah, yang illiterate itu secara konsisten tidak begitu berpikirnya. But in terms of practical situations. Tetapi in terms of but in terms of practical situation, tapi di dalam term-term situasi yang praktis.
atau situational thinking, berpikir situasional, without adverting at all to the classification tool as applying to all but the lot. Tanpa ada dia berpikir tentang adverting itu apa? Advert. Apa? Apa sih itu? Ya, mafhum mukhalafah ini. Apa? Wah, kamusku online, offline-nya lambat. Apa advert itu? Iklan, advertising. Oke. Sebenarnya bukan iklan ya. Without adverting. Jadi tanpa dia menghubung-hubungkannya dengan, sama sekali tidak menghubungkannya dengan klasifikasi tools, alat tadi itu loh. Dia sama sekali tidak menghubungkannya dengan klasifikasi tentang alat as applying to all, yang bisa menggabungkan semuanya ini tadi kan, semuanya alat tadi itu kan. But the lock, kecuali kayu tadi. Kayu lock itu apa ya? Kayu batang ya? Kayu batangan. Ya kayu lock itu kayu batang kayu ini tadi. Jadi dia tidak membedakan itu, tidak membedakan antara tools dan lock. Kenapa? If you are a workman, bila kamu seorang pekerja with tools, dengan punya alat ini tadi, entah punya hammer, punya gitu kan, and see a log, lalu kemudian kamu melihat kayu tadi, you think of applying the tool to it, maka kamu akan berpikir untuk menggunakan alat ini ke kayu tersebut. Not of keeping the tool away, tidak menjauhkan alat ini from what was made for, dari sesuatu yang dia dibuat untuk itu. Kan alat ini kan dibuat untuk motong kayu. Jadi kalau ada kayu dan ada alat, dia tidak akan berpikir alat ini sendiri, kayu ini sendiri. Wong alat ini kan dibuat untuk kayu itu, jadi tidak mungkin dipisahkan bagi dia. In some weird intellectual game, in some weird intellectual game. Jadi permainan intelektual yang rada aneh gitu. Jadi menurut kekurangan. Jadi bagi orang illiterate tadi, itu kan nggak bisa dipisah. Jadi kan situasional. Kapak ini, kalau ada kapak dan ada lock, maka kapak ini berfungsi karena ada lock. Kalau kapak ini disebut sebagai kategori yang terpisah dari lock, kapak ini nggak ada artinya. Lock ini juga nggak ada artinya. Lock ini baru kepakai, bisa dipakai buat jamur, bisa dipakai buat apa. Kalau dia dipotong, kan lock itu kan bulat kayak bulat itu kan. Lah kalau kayak bulat begitu saja buat apa? Dia kayu ini secara situasional kepakai kalau dipotong. Alat potong ini secara situasional kepakai kalau dia digunakan untuk memotong. Kalau itu dipisah, ya nggak ada gunanya. Nah bagi orang illiterate, dia nggak berpikir kategori tentang ini alat, ini lock gitu. Dia tidak berpikir ini alat, ini jadi bisa ini alat, lalu ini objek dari alat. Dia nggak berpikir itu. Bukan tidak punya pikiran, tapi tidak memikirkan itu. Lalu kemudian a 25-year-old illiterate peasants, jadi seorang petani yang illiterate, yang berusia 25 tahun, apa kata dia? They are all alike. Ya semuanya ya sama. Sama, jadi dalam pandangan dia sama, karena itu kan satu kategori, alat dan objek. Secara situ. The saw will saw the log, and the hatchet will chop it into small pieces. Oke. The saw, jadi the saw will saw the log, gergaji ini tadi akan memotong log itu, akan memotong kayu itu, and the hatchet will chop it into small pieces. Lalu kemudian kapak akan memotong-motongnya menjadi potongan-potongan kecil. If one of these has to go, apabila salah satu darinya ini tidak ada, I throw out the hatchet. Aku akan membuang saja kapak ini. Kan nggak penting kapaknya.
Nggak ada locknya, ngapain kapak? Punya kapak kalau nggak ada lock, kan ngapain? Lalu kalau tidak ada saw tadi, tidak ada mesin gergaji, yang ngapain ada kapak? Kan hatchet itu kapak kecil ya, hatchet itu kapak kecil. Jadi bukan, kan kalau kapak besar itu kan axe ya, axe itu kapak besar, hatchet itu kapak kecil. Lah bagi dia, ini ada kayu lock pohon gede, kapak kecil ini ada yang nggak ada fungsinya, nggak bisa motong pohon gede. Dia butuh saw tadi kan, buat memotong dulu. Sesudah pohon ini kepotong, baru dia potong, dicincang kecil-kecil dengan kapak kecil. Nah, kalau salah satunya tidak ada, dia buang aja hatchet itu, dia bilang, karena kan nggak ada fungsinya. Jadi, nah itu yang dimaksud dengan situasional. Jadi dia tidak, jadi setiap benda itu tidak dia pikirkan secara kategorikal. Told that the hammer, saw, and hatchet are all tools. He discounts the categorical class and persists in situational thinking. Ya, katakanlah misalnya bahwa hammer, apa tadi? Hammer apa tadi? Palu, gergaji, dan kapak kecil itu semuanya adalah tool, semuanya adalah alat. He discounts the categorical class. Dia mendiskon, dia mengurangi, jadi tidak memperhatikan lagi, menghilangkan kelas-kelas kategorik itu tadi, bahwa dia tools, and persists in situational thinking. Jadi kalaupun disampaikan ke dia, ini loh, ini, jadi dia dikasih tahu ini hammer, jadi semuanya ini tools gitu kan, ini alat gitu. Kalaupun disampaikan kepada dia ini alat, maka dia akan menghilangkan kategori itu, dan dia akan persist in situational thinking. Dia akan tetap bertahan dalam pikiran situasional. Yes, but if we have tool, we still need wood. Dia akan jawab begini, iya, tetapi sekalipun demikian, but even if we have tools, tapi sekalipun kalau kita punya tools, punya alat, we still need wood. Kita masih memerlukan kayu, kata dia. Otherwise we can't build anything. Kalau tidak, kita nggak bisa membangun apa-apa. Jadi nggak ada artinya alat itu. Jadi ask why another person has rejected one item in another series of 4 that he felt all belong together. He replied, probably that kind of thinking runs in his blood. Ketika ditanya kenapa seseorang had rejected one item in another series, telah menolak satu item di dalam satu seri ini tadi, of 4 that he feel all belong together. Kalau misalnya ada orang, dia ditanya, kalau ada orang misalnya di 4 kategori ini satu dibuang, wood tadi kan yang dibuang kan, log yang dibuang, hanya menggunakan yang 3 saja, kok bisa ada orang kayak gitu? Kalau ditanya sama dia gitu kan, dia akan jawab, probably that kind of thinking runs in his blood. Ya mungkin pikiran itu mengalir di dalam darahnya. Udah begitu saja. Dia nggak punya penjelasan apa-apa. Ya mungkin ya mikirnya ya kayak mono. Udah, kalau bahasa kita kali, mungkin runs in his blood itu gini. Ya mungkin cara berpikir itu udah takdirnya, udah ajal gitu kan. Runs in his blood itu udah ajal gitu kan. Oke, itu satu dulu. Jadi mereka sangat tidak kategorikal. Jadi bagi mereka, jadi gini, kategori itu akhirnya sifatnya fungsional. Nah itu yang penting dilihat. Kategori itu fungsional. Sesuatu itu berfungsi ketika dia berhubungan dengan benda lain yang fungsinya bisa bekerja. Maka bagi dia pengelompokan itu ada pada fungsinya, hubungan fungsional, bukan pada kategorinya, tapi hubungan fungsional. Kayu itu baru bermakna kalau dia ada gergaji. Gergaji itu bermakna kalau ada kayu. Kalau tidak ada, maka dia tidak berfungsi. Nah, ini menarik sebenarnya. Kalau dalam kasus, kan persis dalam, kalau kita baca Quran, lagi-lagi kalau kita kembalikan, dan dalam studi hadis sebenarnya lebih kuat. Gini, kan hadis itu dulu kan pernyataan lisan, hadis dan Quran pernyataan lisan itu kan. Walaupun kemarin kita cerita dalam prosesnya ada hal yang berbeda, kecuali bagi sebagian juga bahwa kanjeng Nabi itu, kalam balik kanjeng Nabi itu menempel di kanjeng Nabi.
Kalau begitu sekalipun hadis itu perkataan Nabi, ya dia tetap kalam balik, maka dia tetap punya kekuatan balaghi. Jadi kekuatan sastrawi sama seperti Quran walaupun di bawah Quran gitu kan. Itu tergantung posisi ideologi atau posisi teologisnya. Tapi kan begini kalau begitu. Jadi pernyataan itu kan pernyataan orang bisa bikin satu pernyataan. Apa ya contohnya? Nabi bilang hadis apa? Kok saya jadi belum kebayang hadisnya. Atau gini secara umum. Jadi poin kedua ini kembali menegaskan begini. Satu pernyataan di dalam tradisi lisan itu hanya bisa bermakna kalau dia dihubungkan dengan hal yang lain yang berada di sekitar dia. Karena makna itu menempel di situ. Nah, lagi-lagi kan perdebatannya sama dengan yang minggu kemarin kan, perdebatan awal situasional itu kan tentang apakah ibrah itu bi umumil lafzi au bi khususis sabab. Bi khususis sabab itu kan artinya ada pernyataan-pernyataan ekstra Quranic text di luar Quran yang pernyataan-pernyataan itu menunjukkan secara spesifik hubungan fungsional antara pernyataan ini dengan oh ya, misal gini, saya masih ingat contoh kasus hadis. Kasus hadis itu kan ada begini. Ada hadis alaikum wal julusa bituruqat. Jangan kalian duduk di jalan. Nah, turuqat di situ kan tidak bisa dimaknai sebagai, kalau turuqat dimaknai sebagai sebuah konsep yang abstrak, apa makna jalan itu? Pertama, kenapa Nabi mesti menyebut dengan bentuk jamak? Kan situ gitu kan? Kurang kerjaan banget, Anda bisa duduk di jalan sini, pindah ke jalan sana gitu kan? Itu kurang kerjaan banget itu. Ya, kenapa Nabi mesti menggunakan bentuk jamak? Kenapa tidak sebut saja tariq, satu jalan gitu kan? Alaikum wal julus bit tariq gitu kan. Tapi Nabi menggunakan alaikum wal julus bit turuqat. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kata turuqat itu dimaknai secara sebentar, ngos-ngosan. Kalau kata turuqat itu dingin Mas. Saya nggak minum air dingin ya. Saya tidak minum air es. Oke, kalau turuqat biar indoors. Biar indoors Mas. Ada indoors suka gitu kan. Oke. Kalau turuqat itu kembalikan ke mana awal. Dia dimaknai secara abstrak. Maka lalu kemudian dia bisa dikenakan ke jalan yang mana saja kan? Dan jalan itu macam-macam. Coba imajinasikan, koyo opo jalan di masa Kanjeng Nabi itu. Bisa apa aja kan imajinasinya kan? Karena dia abstrak. Kayak apa jalan di masa Kanjeng Nabi itu? Yang jalan apa? Yang lewat apa kalau di masa Nabi? Unta. Nek jalan unta kayak apa? Padang pasir. Lah nek padang pasir nek duduk kan apa masalahnya? Kan gitu kan? Kayak padang pasir itu apa luasnya? Saombo-ombone. Alaikum, kalau itu dianggap sebagai tariqnya dalam pengertian jalan buat ini melintas, unta melintas, kuda melintas gitu kan. Lha segede apa jalannya? Sak gede-gedene kan? Lah nek orang duduk di situ ganggu enggak? Lah kenapa Rasul melarang? Kan gitu problemnya kan? Loh kenapa Rasul melarang? Kan dilarang Rasul kan, alaikum wal julus bit turuqat. Nek jalannya memang gede, ngapain niku dilarang? Unta lewat di sana, Anda duduk di sini gitu kan. Udah paling lemben-lemben sama unta gitu kan, unta. Sama unta. Itu kan persis kayak kita. Kalau jalannya misalnya kayak jalan Adi Sucipto depan itu. Mana Adi Sucipto? Benar di situ ya? Kayak jalan Adi Sucipto. Anda duduk bit turuqat itu di tengah jalan apa di pinggir jalan? Di pinggir jalan kan? Jalan Adi Sucipto. Ono Trans Jogja lewat, keganggu gak? Enggak. Jalannya ombo sakmono kok. Jalannya segede itu. Oke, kalau begitu, tariq itu tidak bisa dipahami dalam makna abstrak sebagai konsep secara konseptual. Tidak bisa dalam makna konseptual. Dia hanya bisa dimahami dengan pengertian situasional.
Karena itu kan ujaran lisan Nabi kan. Berarti kudu dilihat kan pada saat itu situasionalnya kayak opo. Ya jalannya kan ternyata kan yang dimaksud dengan turukat itu kan di dalam itu loh. Dalam perkampungan, dan dulu kan perkampungan orang Arab dulu itu masa Nabi itu kan rumah kotak. Nanti di sela-sela rumah ini kan jalan. Nah, kan arsitektur kotanya kan begitu kan. Bukan jalan sing ombo kono itu ning lah jalan itu yo nek kayak sekarang itu GS. Gang senggol. Gang senggol. Nek lewat itu senggolan gitu ya. Begitu kecilnya jalan itu kan gang senggol. Lo bayangkan nek wong duduk itu kan ketutup jalan. Maka yang dimaksud dengan turukat itu jalan yang seperti itu. Jadi Nabi, orang Arab saat itu pas ngobrol, itu pikirannya ya tidak abstrak. Pikirannya itu situasional saat itu. Tetapi kata ini kan ini problemnya. Kata ini kan menjadi konsep tarikh. Jadi kita memahaminya berbalik dengan penjelasannya Luria ini. Jadi Nabi menggunakan kata-kata yang bersifat konseptual tadi, tapi kata-kata yang bersifat konseptual ini tadi hanya bisa dimaknai kalau dia dilekatkan dengan situasi ini tadi. Kalau nggak dilekatkan dengan situasi ini, iso bablas pahaman ya. Bisa bablas pahaman ya. Kan tadi saat gede-gede nih jalannya. Saat gede-gede jalannya. Ya unta lewat. Ya kalau Anda bayangkan aja. Apalagi kalau duduknya tuh sambil, dan alaikum itu menunjuk bukan satu orang. Yang dimaksud tuh orang duduk bergerombol. Alaikum wal julus bit turuqat itu karena kebiasaannya duduk bergerombol. Nah, kalau duduk satu orang kan paling assalamualaikum ar-rakib 'alal masyi gitu kan. Kan ngolongan dalilnya kan. Sing nonggang ngucap salam duluan sama yang masyi, yang jalan al-masyi 'alal jalis. Alal jalis. Enggak tahu apa hadisnya. Yang berjalan sama yang duduk gitu kan kan gitu ya. Kalau satu orang yang begitu, tapi itu kan ceritanya duduk di teras gitu kan, orang janji ganggu orang, tapi kan ini bukan cerita menggerombol tadi itu menggerombol. Oke. Dah iya, jadi sama itu. Jadi karena hadis itu peristiwanya peristiwa lisan, maka hadis itu tidak bisa dimaknai kecuali kita mendapatkan ini tadi relasi fungsional, relasi situasional dia dengan kata-kata yang lain dan ruang di mana kata itu dipakai. Karena itu kan kelisanan tadi. Karena kata-kata dalam kelisanan itu melekat sekali dengan situasi. Kata itu spesifik menandai situasi. Nah, tapi itu kan catatan kita kemarin, itu diantaranya yang membuat Quran itu berbeda. Kenapa? Karena di satu sisi dia adalah teks lisan. Kan Nabi yang menuturkan gitu kan. Nabi terima, dia tuturkan. Tetapi pada saat yang sama, pernyataan-pernyataan Quran itu sebagian besar itu pernyataan yang bersifat konseptual. Kan tidak seperti kelisanan yang dimaksud Luria ini kan. Kasusnya kemarin misalnya, kasus yang paling sering saya pakai itu kan kasus Khawlah binti Sa'labah. Khawlahnya itu situasional dengan cerita ziharnya orang Arab, tetapi ayatnya itu kan abstrak, konseptual abstrak ayatnya ini. Ayatnya kan bercerita tentang zihar secara umum. Maka karena dia bersifat konseptual, dia lalu kemudian menjadi norma. Nah, norma ini bisa diterapkan tanpa lagi memperdulikan. Dia bisa diikat bisa dihubungkan dengan situasi yang awal, bisa juga tidak dihubungkan. Itu yang menyebabkan kenapa dalam kasus kaidah tafsir muncul positioning perbedaan pendapat tentang ibrah itu dengan keumuman lafaz atau kekhususan sabab, gitu kan? Karena dua-duanya mungkin pada kasus Quran, karena kan tidak seperti kasus Luria ini tadi kan. Kalau illiterate itu kalau kelisanan itu pure kelisanan, maka kata-kata itu akan situasional. Tapi kasusnya dalam Quran kan enggak. Peristiwanya kelisanan, tapi banyak kata-kata dalam Quran itu konseptual. Konseptual itu abstrak maksudnya. Jadi kata yang bersifat konseptual berarti dia abstraksi dari realitas yang spesifik. Karena dia abstraksi kan menjadi sangat terbuka untuk digunakan kemana saja. Itu yang dinamai dengan keumuman lafaz. Dinamai dengan keumuman. Jadi dia bisa dipakai kemana saja kan akhirnya. Nah, kalau dipakai kemana saja ya
Akhirnya yo tadi, kadang dia jadi kekerasan, yo macam-macam ya hasilnya ya. Kadang terjadi kekerasan terhadap teks, kadang juga lembut terhadap teks. Kan kasus terakhir kita kemarin gelut urusan wali. Gelut urusan wali itu kan urusan itu kan. Saya tuh senang membaca kasus surah Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 8 dan seterusnya sebenarnya. Kan kasus itu bercerita tentang Al-Khatib Ibnu Abi Balta'ah yang berkhianat kepada Nabi dan kaum muslimin, berusaha ngirim surat ke mana? Ke Makkah, mengabarkan persiapan perang Nabi dan para sahabat, hanya untuk tulquna ilaihim bil mawaddah, menyampaikan kasih sayang agar dibalas, diberikan kasih sayang yang sama oleh orang kufar Quraisy. Bagaimana caranya? Karena anak dan istri dan anak-anak perempuan Khatib bin Abi Balta'ah itu masih ada di Makkah dan tak ada yang menjaga. Dia berharap dengan membocorkan ini, maka lalu kemudian orang kufar Quraisy mau menjaga saudara-saudaranya di sana. Mau menjaga menjaga istri dan anak-anak perempuan dia di Makkah gitu kan, dengan begitu. Dengan cara membocorkan rahasia persiapan perang Kanjeng Nabi dan para sahabat. Untungnya Kanjeng Nabi kan dibimbing Tuhan, merintahkan sahabat yang lain untuk mengejar budak yang diutus oleh Al-Khatib Ibnu Abi Balta'ah untuk mengirim surat itu ke Makkah. Nah, budak ini kan ditangkap, didapatkan, ternyata ada surat ini. Ini surat bocoran, surat bocoran. Khatib akhirnya suratnya tak sampai ke sana. Khatib lalu kemudian diinterogasi. Al-Khatib Ibnu Abi Balta'ah ngaku. Lalu kemudian Umar bilang, la uqatti'anna unuqah, kata Umar. Tak penggal wae lehernya, kata Umar kan. Jadi Kanjeng Nabi ra usah mar kan DI suratnya ora sampai sana. DI juga sudah minta maaf dan tidak lagi, maka turunlah surah Al-Mumtahanah ayat 1 dan seterusnya. Sopo sing hafal Quran? Habis sopo? Opo bunyinya? Ya sudah, baca aja Al-Mumtahanah ayat 1 dan seterusnya. Nah, lalu kemudian la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya min dunil mu'minina tulkhuna ilaihim bil mawaddah. Ya benar gitu ya? Ini sing habis, Mas. Sing habis Quran sopo? Serius dia sing hafizah undi. Kok pada mengkerut semua tak tahu. Coba cek aja Al-Mumtahanah. Jangan engkau jadikan musuhku dan musuhmu sebagai waliyun, aulia. Nah, debat lah kemarin orang debat Al-Maidah ayat 5 berapa? 51. Wah, debatnya rame banget sampai mati orang disolat kayak gue. Jangan, masyaallah. La taghlu fi dinikum. Ora usah diterjemah kayak ora ojo bablas gitu. Urusan agama gue ojo bablas gitu kan. Ojo kebablasan. La taghlu fi dinikum. Oke, ada kulihal. Iya kan? Maka berdebatlah. Akhirnya para mufasir menamakan, oke, lapas itu ada aduwi wa aduwakum. Musuhku dan musuhmu. Siapa musuh di situ? Orang kufar Quraisy. Apa semua orang kufar Quraisy? Bukan. Orang kufar Quraisy yang sedang bersiap untuk perang, yang pernah mengusir Nabi dan para sahabatnya dari Makkah. Makanya lalu kemudian kan ada lanjutan ayatnya ketika Hafsah, ya benar ya? Hafsah terima kiriman, Hafsah binti Abu Bakar, benar ya? Iya. Ya benar ya? Kok saya jadi lupa? Kakaknya Aisyah. Kakaknya Aisyah siapa? Asma binti Abu Bakar. Nah, coba cek nanti. Sorry kalau saya lupa persis sabab nuzulnya. Yang dapat kiriman dari ibunya, mantan istrinya Abu Bakar yang masih di Makkah dan dia tidak masuk Islam. Tetapi mantan istri Abu Bakar ini, ibu dari anak-anaknya Abu Bakar, itu tidak, walaupun tidak masuk Islam, tapi dia tidak memusuhi Kanjeng Nabi, tidak memerangi Kanjeng Nabi, tapi dia suka ngirim kiriman sama anaknya. Anaknya tanya, Aisyah tanyain dong sama Kanjeng Nabi, kalau ada ayat begitu tadi, jangan jadikan sebagai wali, sebagai teman berkasih-kasih, tulquna ilaihim bil mawaddah. Lah ini kiriman dari emak dari Mekah ini masuk kategori itu enggak? Lalu kemudian turun ayat selanjutnya di surah Al-Mumtahanah.
la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ora kok, tidak dilarang kok. Tidak dilarang apa? An tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak dilarang kalian berbuat baik kepada mereka. Mereka ini siapa? Lam yukhriju wa lam yukhriju lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum, yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian dulu. Walaupun dia orang Makkah, walaupun dia tidak masuk Islam, enggak kok, enggak dilarang. Dia boleh kok berbuat baik dan berbuat adil. Kalau gitu kirimannya sah. Wah, ini penting bagi mahasiswa itu. Ibu kos misalnya non muslim. Tiba-tiba ngasih makanan gitu kan, boleh diterima enggak? Pakai dalil ini boleh. Apalagi ditambah dalil yang lain bahwa itu darurat. Apa daruratnya? Kiriman orang sampai mahasiswa lapar gitu kan. Wah, itu ketambahan bolehnya itu. Itu bolehnya berlapis-lapis itu. Bolehnya berlapis-lapis itu. Pertama, boleh menghilangkan laparmu gitu kan. Yang kedua, karena memang kata Nabi boleh ya, saya asal orang Mesir. Iya. Nah, maka lalu kemudian wali di situ dimaknailah sebagai koalisi jahat, persekongkolan jahat. Wali ini tuh loh, wali itu koalisi, tapi koalisi dalam pengertian kejahatan. Kalau dalam yang lain ya nggak apa-apa, boleh kan akhirnya. Nah, maka kata wali di surah Al-Mumtahanah ini akhirnya kan orang bisa berbeda pendapat. Apakah dia situasional terhadap khususis sabab, ataukah dia tidak abstrak terhadap keumuman lafaz? Ya dua-duanya terjadi kan. Sing yang mau bertahan di keumuman lafaz katakan sudah, pokoknya asal orang tidak beriman kepada Islam, dia adu, dia musuh, maka dia tidak boleh dijadikan teman berkoalisi. Dia tidak boleh dijadikan teman, apalagi dijadikan pemimpin. Yang pasti di situ bukan pemimpin konteksnya, itu tuh koalisi. Tidak boleh berkoalisi. Tapi bagi yang mengikatnya pada kekhususan sabab, situasional kan berarti kan menarik penjelasan situasionalnya termasuk kepada rangkaian ayat. Oke, kalau begitu ayat ini bercerita tentang perang, situasinya situasi perang, dan orang yang dimaksud ini adalah orang yang memerangi, yang lalu kemudian kita tidak boleh bersekongkol dengan orang yang memerangi Islam untuk ikut andil memerangi Islam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kan ngaten caranya ceritanya. Ya monggo, dan dua-duanya ada sampai sekarang. Dua-duanya. Sing penting ojo galak-galakan. Podo-podone maca Quran. Podo-podone maca Quran kok kafir-kafiran. Man kaffara musliman faqad kafara. Sopo sing kafir kayak wong muslim sing liyane, maka sungguh dei dadi kafir. Abot kan? Abot nih tuh. Kemarin saya di kelas cerita apa sih? Takbir itu ya? Di kelas yang mana saya cerita takbir itu? Oh, enggak ada yang di sini ya. Kemarin tuh saya cerita iki sambil guyon tapi serius. Kadang-kadang takbir itu ketika kita mengucap Allahu Akbar takbir, iku hati-hati ini coro tasawuf iku iso jatuh jadi syirik khafi. Nopo? Karena lafaz takbir itu kaya wong takbiratul ihram itu. Lafaz takbir itu, wah ini jadi kayak ustaz saya, enggak apa-apa mencoba. Lafaz takbir itu kan menandai besarnya Allah dan kecilnya diri. Kan gitu kan? Lafaz ketika menyebut Allahu Akbar itu menandai bahwa Allah yang besar, kita yang kecil. Kalau pas mengucap takbir muncul nafsu, muncul emosi, muncul amarah, kita merasa lebih besar daripada makhluk Allah yang lain, dan tanpa sadar mengambil sebagian sifat-sifat Allah, karena yang punya sifat takabur kan cuma Gusti Allah. Maka tanpa sadar mengucap takbir sambil syirik khafi. Wabot itu, abot itu, mulutnya bertakbir tetapi hatinya mensyarikatkan Allah. Makanya saya tuh baru sadar kemudian, tapi ini refleksi ya, bukan tafsir, baca saja tafsirnya. Ini refleksi personal. Saya jadi kepikir ketika membaca surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kan cerita menang semua tuh kan?
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa lalu kemudian? Kalau pertolongan Allah datang, semua orang lihat orang berbondong-bondong masuk Islam, apa yang harus dilakukan Nabi? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih, memuji Allah, lalu kemudian istighfar. Jadi nek menang itu, pas lagi menang, itu justru hati-hati. Karena godaannya abot. Godaannya orang menang itu bisa merasa takabur. Makanya Nabi pas menang disuruh tasbih, tahmid, dan istighfar. Mensucikan Allah, aku iki sing ora suci. Memuji Allah karena sing kemenangan ini miliknya Allah, bukan milikku. Allah yang punya kuasa. Beristighfar kepada Allah agar jangan sampai membuat kemenangan ini membuat aku menjadi larut, sombong. Wah, kan orang disuruh takbir. Bukan berarti tidak boleh takbir, bukan berarti nggak boleh takbir. Tapi Gusti Allah ternyata ngajarinya gitu. Kan kadang kita misalnya apa? Oh ya apalah, pokoknya merasa hebat, takbir. Takbir. Ya nggak apa-apa sih. Tapi hati-hati. Nek pas teriak takbir, gede kayak awake dhewe, niku berarti mengambil salah satu sifatnya Allah. Sifat Allah yang menyendiri ku ngapa? Alhamdulillahilladzi almutawahhidu bitakabburi. Segala puji bagi Allah yang menyendiri dengan takabburnya. Cuma Gusti Allah sing boleh takabbur. Sing liyane ora boleh takabbur. Saya senang itu guyonan nih. Abah saya orang Banjar. Ada guyonannya orang Banjar, itu harus orang Banjar nih. Gak ada orang Banjar sih. Orang Banjarmasin maksudnya. Orang Banjarmasin itu ada guyonan para yai. Inna takabbura takabburit naroko. Burit tahu. Burit itu kalau bahasa orang Banjarmasin artinya pantat. Jadi inna takabbura, sesungguhnya takabur itu tempatnya takabburit neraka, adanya di pantatnya api neraka. Itu campuran bahasa Banjar sama bahasa Arab. Nggak ada cerita lain, cerita surah An-Nasr itu. Ini teman saya. Teman saya itu namanya dulu Nasrullah. Nggak tahu nih, udah sorry Nasrullah, ngapunten guyon ini. Jadi kita Nasrullah itu dulu dipanggil waktu aliyah itu namanya Sinyo. Kita manggil Nasrullah itu Sinyo. Satu ketika dia lagi sholat. Pas sholat ini baca surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada teman di samping sing ora sholat. Di sholat di kamar ngomong. Idza jaa sinyo. Lah kan bener kan? Yang sholat ini langsung berhenti. Enggak boleh itu ganti Quran. Saya enggak ganti Quran. Saya lagi ngomong bahasa Arab. Saya mau bilang kalau sinyo datang, makanya jajah sinyo. Saya enggak baca Quran. Kalau baca Quran enggak ganti Quran. Ya Allah. Dah. Oke, baik. Ya, jadi perdebatan itu maka muncul dalam kasus studi Quran, dalam kasus studi hadis. Itu kenapa kaidah situasional ini menjadi penting. Karena bagaimanapun Quran dan hadis itu ditransmisikan pertama kali dalam bentuk lisan. Tetapi tadi kan residu kelisanannya ada, tetapi menariknya pada kasus Quran tapi tidak sepenuhnya menggunakan diksi-diksi yang situasional kan. Diksi yang digunakan Quran itu malah diksi yang abstrak. Itu yang membuat lalu kemudian muncul perdebatan. Apakah mengikut ke abstraksi dari diksi ini, kata itu maksudnya keumuman lafaz, atau mengikut kepada situasional, yakni kekhususan sabab. Dan itu sampai sekarang berkembang terus, tidak selesai. By contrast, sebaliknya, sambungannya, an 18-year-old who had studied at a village school for only 2 years. Ada anak umur 18 tahun yang sudah sekolah di sekolah kampung. Sekolahnya cuma 2 tahun sebenarnya. Orang suwe-suwe banget, baru 2 tahun sekolahi. Berarti dia mulai sekolah umur berapa itu? 17 ya? Ya biasa lah, di kampung kan biasa kan. Not only classified a similar series in categorical terms, tidak hanya mengklasifikasikan seri-seri yang sama ini ke dalam term-term kategoris, but insisted on the correctness of the classification under attack.
Tapi dia bertahan, mempertahankan, menegaskan, mempertahankan, jadi bertahan pada kebenaran klasifikasi yang diserang ini tadi. Kan bagi orang illiterate kan klasifikasi itu kan diserang. A barely literate worker. Jadi seorang pekerja yang apa ini? Barely itu apa? Barely itu nyaris literate gitu ya. Iya kan? Jadi a barely literate worker, benar ya? Hampir-hampir literate gitu kan? Iya, hampir-hampir literate, itu yang disebut dengan moderate literate itu kan. Jadi sudah mulai kenal tulisan, Age 56, umurnya 56 tahun. Mingle situational grouping and categorical grouping. Dia mingle, dia ketukar-tukar. Karena ini orang tua sudah mulai kenal tulisan, tapi nggak kenal-kenal banget gitu. Nanggung. Ini serius itu. Saya dulu ketika di US punya teman kerja seseorang, dia kebetulan keturunan dari orang-orang yang dulu dijadikan budak di Amerika Selatan. Jadi dari Afrika. Dia keturunan keempat apa kelima gitu, orang Afrika yang dijadikan budak. Duan itu wah benar-benar illiterate gitu. Tapi kan sudah mulai kenal sekolahan. Pas dia nulis jadi nggak, ya ini barely literate ini. Barely literate itu maksudnya sudah mulai kenal tulisan tapi nggak kenal-kenal banget gitu. Orang ceto-ceto banget kenalnya. Apa yang terjadi? Nah, pas dia nulis, dia pamit. Kan dia satu pekerjaan sama saya, satu kantor. Kantornya apa? Nggak tahu kan? Kantornya, bayangkan kalau orang tidak bisa baca tulisannya, dia barely literate kayak gini. Jadi baru bisa baca tulis ala katanya. Udah tua orangnya. Di Amerika ada begitu, ada yang begitu. Itu menjelaskan bagaimana perbudakan di Amerika itu begitu amat sangat menghabisi generasi itu. Sampai keturunan keempatnya apa kelima, saya lupa 4 apa 5, itu baca tulisannya masih belum lancar-lancar banget. Padahal sudah lama sekali. Nah, itu. Kita sekantor, tentu tidak di kampus. Saya nyebut kantor, bukan kantor sih. Kita sama rekan satu kerja saya kerja sama dia bareng-bareng di laundry. Kita kerja di laundry, sama-sama tukang laundry. Kalau ibu saya di kampung nggak bisa bilang, pokoknya taunya anak saya kuliah di Amerika, ngurusi masjid sambil jadi tukang cuci. Karena laundry itu kan tukang cuci. Saya jagain laundry, tapi mesin laundrynya nggak kayak di sini. Sini kan satu laundryan mesin laundrynya berapa? Sana mesin laundrynya 100. Kerja gue jagain mesin laundry sing 100 sih gitu. Ya sudahlah, hanya laundryan. Suatu ketika jadwal kerja dia terlambat. Jadi dia pamit sama saya gitu kan, bahwa dia akan terlambat datang karena harusnya kan shift dia sesudah saya. Jadi saya harus menunggu dia datang. Dia tulis di sini, I come late because I go to my kid school. I come late-nya benar. Walaupun harusnya I will come late gitu kan. Because I go to my kids, benar. S school. Tahu schoolnya tulisannya gimana? SKUL. School. Jadi tengkorak. Saya pergi ke tengkorak anakku gitu. Tapi saya paham, maksudnya orang pergi ke sekolahan anaknya. Saya paham aja. Orang Amerika loh. Nah, itu yang barely literate. Nah, orang seperti ini yang apa tadi? Mingle situational grouping and categorical grouping. Dia mingle itu bolak-balik jadinya bingung antara situasional sama kategorikal. Jadi yang situasi kategorikal itu, though the latter predominance, walaupun akhirnya yang terakhir yang dominan, akhirnya ikut yang kategorikal saja. Jadi kadang-kadang kecampur-campur. Given the series axe, hatchet, sickle to complete the form series saw, ear of grain, log, he completed the series with the saw. They all farming tools. Oke. Jadi ketika diberikan series ada axe itu kapak besar, hatchet itu apa? Kapak kecil, sickle itu alat pemotong itu loh, alat pemotong kayak kapaknya tapi alat pemotong kecil, jadi kayak ani mungkin ya, nggak tahu ya, sickle itu kayak ani alat pemotong kecil. To complete from the series, untuk menyempurnakan series ada saw tadi, ear of grain itu apa ear of grain itu? Ear of grain itu itu loh, Allahumma sholli ala sayyidina. Green itu apa green? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu loh,
bukan tebu. Pasti yang di situ ada tuh. Rahmat pada coba grain itu apa? Gandum. Ear of grain itu tangkai gandum, ujung gandum itu. Makanya ear kan kuping kan gandum itu. Tangkai gandum. Gandum lalu kemudian apalagi log dan batu. He completed the series with the saw. They are all farming tools. Dia lalu kemudian menyempurnakan semuanya. Semuanya itu adalah alat pertanian. But then reconsidered and added about the grain. Tetapi lalu kemudian dia memikirkan ulang dan menambahkan tentang grain gandum tadi. You could repeat with the sickle. Kamu dapat memanennya dengan menggunakan sickle. Nah, sudah membedakan kan dia kan. Abstract classification was not entirely satisfying. Karena klasifikasi abstrak tidak sepenuhnya memuaskan. Kan dia sudah bisa memilah tadi kan, sudah bisa memilah tadi antara sow di situ sow di situ berarti bukan sow di situ bukan gergaji, apa sow di situ? Sow di situ salah satu alat pertanian. Bukan bahan pertanian kalau begitu. Karena itu kan dia memilah antara axe, hatchet and sickle, lalu kemudian ada saw, ear of grain and log. Jadi dia pisahkan itu, tapi lalu kemudian dia menyempurnakan itu dengan saw, they are farming tools. Jadi saw itu dimasukkannya, gergaji benar ya, gergaji itu farming tools. But then reconsidered and added about the grain. Tapi lalu kemudian dia mikirkan ulang dan menambahkan tentang itu tadi, tentang gandum tadi, bahwa you could repeat with the sickle. Nah, kamu dapat manennya dengan menggunakan sickle. Sickle itu ya alat panen gandum itu. Mungkin kayak di sini kayak ani-ani kali. Itu apa dibahas terjemahnya? Apa terjemahnya? Ono sing pegang buku terjemah enggak? Sickle itu apa? Oh, sabit ya, arit ya. Oke, sabit bukan ani-aninya. Oke, jadi bisa orang sana nggak kenal ani-ani ya. Orang boleh nggak kenal ani nih, jadi sabit gitu. Oke, sickle sabit. Nah, maka lalu kemudian kenapa penting itu? Bagian terakhir itu menjelaskan mingle. Kan kalau dia mau kategorikal kan selesai tadi kan. Sini alat gitu kan, alat pertanian, di sini objeknya gitu kan. Tapi di ujung-ujungnya enggak digabungkan juga. Kamu bisa memanen itu dengan sickle. Tetap saja akhirnya dia hubungkan lagi kan. Dia hubungkan lagi antara sickle dengan grain gitu. Seperti yang di depan tadi, tools dengan saw dengan log gitu kan. Nah, itu kan jadi ujung-ujungnya dihubungkannya lagi juga. Karena karena barely literate tadi. Jadi udah setengah 12. At points in his discussion, Luria undertook to teach illiterate subject some principle of abstract classification. Jadi pada saat diskusi, kita baca cepat saja. Luria lalu kemudian melakukan usaha untuk mengajarkan to teach illiterate subject some principle of abstract classification. Mengajarkan kepada yang illiterate ini tadi, yang oral, subjek yang orang yang illiterate ini tadi, some principle of abstract classification. Beberapa prinsip-prinsip dari klasifikasi abstrak. But their grasp was never firm. Tetapi tidak pernah mereka bisa menangkapnya dengan firm, dengan pasti, dengan tepat. When they actually return to working out a problem for themselves, ketika mereka harus kembali lagi untuk menyelesaikan masalah dengan diri mereka sendiri, they would revert to situational rather than categorical thinking. Balik lagi. Jadi sekalipun orang illiterate sudah diajarkan ini alat, ini benda, ketika disuruh sendiri ya udah balik lagi, tetap situasional, balik gitu lagi. Gitu. They were convinced that thinking other than operational thinking, that is categorical thinking, was not important, uninteresting, trivializing. Mereka sangat yakin bahwa berpikir selain dari cara berpikir yang operasional, yang itu tadi, yakni berpikir dengan kategorikal tadi, itu nggak penting, tidak menarik, bahkan trivializing itu bikin teka-teki, bingung kayak gitu loh, membingungkan. One recalls Malinowski accounts of how primitives. Jadi ada orang merujuk kepada pernyataan Malinowski bagaimana primitives, orang-orang primitif atau oral people itu have names for the fauna and flora, menamai binatang dan tumbuh-tumbuhan that are useful in their lives, yang terpakai, yang bagi dalam hidup mereka, but treat other things in the forest,
tetapi memperlakukan benda yang lain di hutan as an important generalized background, dengan sesuatu yang tidak penting, unimportant. Jadi background yang digeneralisasi yang tidak penting. That is just bush, merely a flying animal. Jadi gini, kan ada contoh Malinowski. Malinowski itu kan mereka menamai benda-benda yang mereka perlukan. Apa saja tumbuhan-tumbuhan yang mereka perlukan dalam hidup mereka, ada gandum, ada pohon yang mereka perlukan. Nah, barang-barang, benda-benda di hutan yang mereka tidak memerlukannya, binatang misalnya, ada binatang yang mereka tidak perlukan, gajah, mereka tidak perlu gajah. Singa, mereka tidak perlu singa, karena yang mereka perlukan apa? Mereka perlukan itu kan rusa dan sebagainya, yang mereka potong sapi, yang mereka berburu dan mereka makan. Tapi yang lain-lain ini yang tidak mereka perlukan untuk kehidupan mereka, itu tidak mereka namai. Mereka namanya apa? Mereka cukup namanya dengan bush. Bush itu apa? Bush itu kayak asap ya, atau semak. Bush itu semak. Merely a flying animal. Apa bush? Ya semak kalau nggak salah. Benar ya? Semak. Ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan sing ora penting, nggak ada, itu mereka namanya semak semua. Semak, semuanya semak. Jadi mereka nggak makan padi misalnya, ada padi di situ, ya udah semak. Atau binatang-binatang yang mereka tidak perlukan dalam kehidupan mereka, ini merely flying animal. Itu binatang-binatang yang terbang bebas. Orang dinamai apa binatang yang nggak penting. Jadi mereka hanya menamai objek yang saat itu penting. Nah, kalau begitu ini penting juga. Jadi begini, kadang kalau begitu yang terjadi dalam tradisi lisan, kita penting dalam kasus baca Quran, baca hadis, menamai sesuatu kategori, sepertinya itu kategorikal, tapi kategorikal di dalam orang-orang dalam tradisi lisan itu bisa, kalau mereka memerlukannya, mereka akan namai secara situasional, gitu kan, dengan nama spesifik. Tapi kalau tidak penting, itu mereka namai secara kategorikal, lepas saja. Dan kategorinya apa? Kategorinya itu tidak seperti kategori yang dimiliki orang literat, binatang melata, reptil, enggak, ya sudah dinamai aja dengan nama sembarangan. Itu semua binatang terbang. Tumbuh-tumbuhan sing ora penting, semak kabeh. Semua dianggap semak gitu. Maka apakah itu benar-benar semak? Belum tentu benar-benar semak. Bisa jadi sebenarnya benda lain yang diperlukan, tapi mereka tidak memerlukannya. Oke. Lagi-lagi, jadi catatan pentingnya dalam kasus Quran, kita penting melihat itu yang saya tekankan. Kalau orang illiterate itu sangat terpaku kepada situasional, tapi kan pada kasus Quran, teks itu tidak selalu situasional, jadi kan teksnya abstrak. Di satu sisi bisa jadi dia menunjukkan yang dimaksud dengan luria sebagai moderate literate. Literasinya moderat gitu kan. Bukan, jadi tidak sepenuhnya illiterate sebenarnya. Tapi itu kalau pakai kategorinya siapa? Kategorinya luria, Nabi dan para sahabat itu yang dalam Quran disebut apa dalam Quran itu disebut yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatluna 'alaihim. Jangan-jangan ummiyin di situ, orang-orang ummi itu yang dimaksud bukan literate, bukan illiterate, tetapi orang yang moderate literate tadi. Moderate literate. Nah, pada saat moderate literate itu kadang-kadang ada kategorikal, kadang-kadang ada situasional. Itu mungkin yang menjelaskan kenapa mungkin kita harus kita lihat lebih jauh. Makanya sekalipun Quran itu disampaikan Nabi secara lisan, tetapi teksnya Quran itu kan tidak selalu situasional. Yang situasional mana? Sedikit sekali. Tabat yada Abi Lahab. Paling itu kan yang situasional, kan? Yang situasional menuju directly kepada yang lainnya kan general sekali. Kasus Khatib bin Abi Balta'a, Khawlah binti Tha'labah, kasus Al-Ikhlas, kasus An-Nas. Itu kan kasus spesifik tapi menjadi sangat general. Kasusnya Sofiyah dengan Al-Hujurat. Kasus di Al-Hujurat itu kasus Sofiyah kan? Tidak ada disebut Yahudiyah minta Yahudiyahnya di situ. Tapi benar ayatnya la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab gitu kan. Lakab-lakab, jangan manggil lakab-lakaban. Padahal ceritanya kan spesifik cerita Sofiyah.
Itu cerita Sofia. Tapi ayatnya tidak lagi. Ayatnya membangun abstrak kaum. Oh, kaum itu kan biasa siapa saja kan? Nisanya bisa siapa saja. Alqab, laqabnya bisa apa saja. Bukan laqab yang sedang dipakai pada saat itu. Nah, jadi penting sebenarnya kita melihat bagaimana Quran itu bisa jadi. Bukan bisa jadi. Quran itu sebenarnya sebagai teks dia menandai transformasi penting dari kelisanan ke tulisan. Walaupun pada masa itu dia masih berbentuk lisan. Kenapa? Karena dia punya residu kelisanan, tetapi bentuk pilihan katanya tuh kata-kata lisan, kata-kata tulisan. Kata-kata yang abstrak seperti yang dipakai Quran itu tradisi lisan. Tetapi kan transmisinya kata-kata konseptual abstrak yang dipakai Quran itu kan tradisinya itu karakter-karakter tulisan. Tetapi transmisinya transmisi lisan. Bahkan tulisan pada saat itu kan hanya berfungsi mnemonik. Oke, nanti kita sambung. Semakin kesini semakin karena pada bagian 3 itu bicara tentang logika. Bagaimana sih logika berpikir selanjutnya? Oh, itu tambah seru itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampun. Masih mau diobrol sih. Udah. Harap Jumatan. Ini koyo ceramah tok gitu, jangan kalian dengar. Oke, tapi udah setengah 12 ya mau Jumatan ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, makasih. Minggu depan nanti kalau kita sambung sampai nomor 3. Nah, tapi tandanya semakin kencang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.